Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan abang dan kakak, perkenalkan nama saya Bintang Timur 2021-96. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 yaitu diagram saluran tunggal. Di mana tujuan pada modul 1 ini yaitu mempelajari fungsi etap dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua dapat memahami cara pengoperasian program super etap, dan yang ketiga dapat menggambar diagram saluran tunggal sistem tenaga listrik dan setting beberapa komponen pada super etap. Dimana single line diagram ini sendiri adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk menyederhanakan rangkaian 3 fase menjadi satu garis untuk memudahkan kita membaca rangkaian tersebut. Lalu di sini ada beberapa pengertian dari sistem tenaga listrik, yang dimana sistem tenaga listrik itu adalah sekumpulan pusat listrik dan pusat beban yang satu sama lain itu dihubungkan oleh jaringan transmisi, dihubungkan dari jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan sebuah pusat yang terkoneksi. Nah, pada sistem tenaga listrik ini juga memiliki 3 subsistem, yang dimana yang pertama yaitu ada pembangkit, lalu ada transmisi, dan ada distribusi, yang dimana pembangkit itu terdapat generator yang berfungsi untuk menghasilkan daya listrik, dan itu generator itu biasanya digunakan generator AC 3 fase. Lalu transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari unit-unit pembangkit yang tersebar menuju ke sistem distribusi dan akhirnya menyuplai beban. Distribusi ini sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan gardu induk distribusi konsumen atau pusat beban dengan level tegangan yang rendah atau menengah. Nah, ini juga kita mengerti apa itu beban. Beban listrik adalah segala sesuatu yang ditanggung oleh pembangkit listrik, atau bisa disebut segala sesuatu yang membutuhkan tenaga daya listrik. Beban listrik ini juga bisa dikatakan juga sebagai hambatan atau resistansi. Lalu di sini kita di sini juga ada beberapa syarat kebenaran suatu SLD, yang dimana yang pertama yaitu logis dan sesuai kebutuhan, yang kedua yaitu mengikuti standar dan efektif, mengikuti standar, dan yang ketiga yaitu efektif dalam memilih komponen. Lalu di sini juga kita pada kali ini kita memakai frekuensi 50 Hz, yang dimana kenapa kita memakai frekuensi 50 Hz, dikarenakan negara lain itu juga banyak menggunakan frekuensi 50 Hz. Jadi kenapa di Indonesia juga menggunakan frekuensi 50 Hz, itu untuk memudahkan kita dalam mengekspor. Lalu jenis-jenis SLD juga ada dibagi menjadi 3, yaitu SLD terkoneksi pembangkit, SLD distribusi, dan SLD penyulang. Nah, pada modul 1 kali ini juga kita membahas konfigurasi jaringan, yang dimana konfigurasi jaringan pada sistem listrik itu ada 4, yaitu konfigurasi jaringan radial, konfigurasi jaringan spindle, konfigurasi jaringan loop, dan konfigurasi jaringan relay. Di mana radial ini sendiri dia lebih murah, tetapi jika ada short maka akan mati, maka dia itu akan mati semua. Lalu pada konfigurasi jaringan loop itu dia lebih handal karena mempunyai satu backupan. Contohnya ketika penyulang A hubung singkat itu padam, maka dia itu akan ada backupan lain. Pada jaringan spindle, konfigurasi jaringan spindle itu dia lebih andal karena apabila penyulang tersebut terjadi short, maka akan di backup oleh penyulangnya langsung, atau bisa disebut dengan feeder express. Bedanya dia itu dengan loop, dia itu backupannya lebih banyak dan langsung di backup oleh penyulang langsung.
namun investasinya jauh lebih mahal dan terletak di daerah perkotaan. Nah, lalu yang terakhir itu ada jaringan konfigurasi TLAN, yang dimana pada konfigurasi jaringan TLAN itu dia lebih handal karena ia digunakan oleh konsumen khusus, karena karena dia itu konfigurasi jaringan ini tidak pernah padam atau tidak pernah gangguan. Itu seperti digunakan di rumah sakit, tempat militer. Lalu pada sini juga saya akan mempresentasikan modul 2 yang berjudul analisa aliran daya, yang dimana tujuan pada modul 1 kali ini yaitu mempelajari modul 2 kali ini yaitu yang pertama mempelajari konsep dan tujuan analisa aliran daya dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, menganalisa masalah-masalah aliran daya pada sistem tenaga listrik, di mana studi aliran daya pada sistem tenaga listrik adalah penentuan untuk mencari besar tegangan, besar arus, dan besar daya yang terdapat pada pas jaringan tenaga listrik dalam keadaan operasi normal. Nah, tujuan pada studi analisa aliran daya ini ada 5, yaitu untuk mengetahui tegangan pada setiap bus yang ada dalam sistem, baik magnitud maupun sudut fasa tegangan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui daya aktif dan daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran yang ada dalam sistem. Dan ketiga, yaitu untuk mengetahui kondisi dari semua peralatan, itu apakah memenuhi batas-batas yang ditentukan untuk menyalurkan daya listrik yang diinginkan. Lalu yang keempat itu untuk memperoleh kondisi mula pada perencanaan sistem yang baru. Dan yang kelima yaitu untuk memperoleh kondisi awal untuk studi-studi selanjutnya seperti studi hubung singkat, stabilitas, dan pembebanan ekonomis. Nah, pada setiap bus itu ada 4 variabel operasi, yang dimana terdiri dari daya aktif, daya reaktif, magnitud tegangan, dan sudut fasa tegangan. Nah, di sini ada berbagai jenis-jenis bus, yang dimana jenis-jenis bus itu terdiri dari bus wing atau slide bus, voltage control bus, lalu load bus, yang dimana bus wing ini merupakan jenis bus yang magnitud tegangan dan sudut fasa tegangan sudah ditentukan. Lalu voltage control bus ini dia itu parameter atau besarannya yang diketahui pada bus ini adalah daya aktif dan tegangan, dan tetap yang dihitung adalah daya reaktif dan sudut fasa. Pada load bus ini sendiri yaitu bus yang terhubung dengan beban sistem. Parameter atau besaran yang ditentukan adalah daya aktif dan daya reaktif, dan tetap yang dihitung adalah sudut fasa. Nah, di sini ada metode kalkulasi analis aliran daya, yaitu Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan Fest-Decouple. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis macam-macam jenis daya, yang dimana terdapat daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Yang dimana daya aktif itu adalah daya yang diserap oleh beban resistif. Nah, daya reaktif itu adalah daya yang diserap oleh beban induktif dan dihasilkan oleh beban kapasitif. Dan daya semu adalah daya yang belum diserap oleh beban. Di sini juga kita membahas apa itu jatuh tegangan atau yang disebut low voltage. Selanjutnya itu selanjutnya di sini masalah yang ada pada daya, yaitu jatuh tegangan dan rugi-rugi daya. Nah, rugi-rugi daya itu sendiri adalah hilangnya daya pada saat penyaluran energi listrik. Nah, jadi semakin besar jatuh tegangan, maka semakin besar juga rugi-rugi dayanya. Pada modul 2 ini standar jatuh tegangannya yaitu plus 5 dan min 10. Baik, sekian presentasi saya pada praktikum sistem tenaga listrik modul 1 dan modul 2 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.